Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Ya, selamat siang Buya. Wah ya, ini Buya Natardi nih. ya, Saya nih ingin bincang-bincang tentang Kerinci masa depan. Sebentar lagi kan ada pilkada Pak. ya, ya. Eh, Bagaimana menurut Bapak ini pemimpin Kerinci masa depan ini? Apa yang diinginkan oleh masyarakat? Kalau menurut pribadi Pak Buya sendiri nih pemimpin Kerinci ke depan tuh yang bagaimana, dan untuk kemajuan Kerinci mungkin ada apa ide-ide yang bagus buat masukan ke pemimpin Kerinci masa depan tahun 2024 nanti itu Pak. Ya, baik, terima kasih, Mas ya. Kalau pengamatan kami pribadi, karena Kerinci ini ke depan, ini Mas ya, Kerinci ke depan ini butuh biaya besar untuk membangun. Biaya ya. Ya ya. Jadi harus dicari sumber-sumber yang bisa mendatangkan uang, mendatangkan biaya untuk membangun Kerinci. Gitu. Ada beberapa langkah yang bisa diambil tuh, tapi memang butuh keberanian, butuh tekad, ya, karena sedikit agak sulit. Yang pertama, kalau kami secara pribadi itu mengusulkan, menurut pemikiran kami, apa salahnya ibu kota Kerinci itu dipindahkan ke Kemana ke Pak? tempat yang baru, Oh, yaitu tempat di baru. Ranah Metik. Oh, nggak konflik Pak ya. Dengan alasan di Ranah Metik itu kan ada potensi pertambangan di situ, ada nikel, ada batu bara di situ. Kabarnya ada tambang-tambang yang lain, termasuk minyak, ya, dan lain-lain sebagainya di situ. Potensinya cukup menjanjikan di situ. Jadi itu kan bisa menambah pemasukan PAD, menambah uang masuk ke Kerinci untuk membangun. Nah, itu. Jadi kalau misalnya itu didapatkan, itu luar biasa itu pembangunan Kerinci ke depan. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkannya itu sebagai ibu kota kabupaten, jalan dari Sungai Penuh ke Bungo bisa diminta izinnya karena sudah menjadi ibu kota. Itu tentu akses dari Bungo ke Kerinci, Sungai Penuh ke Kerinci dari dua kota tadi itu lebih lebih mudah ketemu di situ, ya, lebih menguntungkan, dan itu cukup baik, dan itu juga mendatangkan potensi ekonomi di situ, baik ekonomi dari sisi transportasi, kemudian dari sisi perdagangan, kemudian lain-lain ya, atau menguntungkan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, ya, karena itu potensi ekonominya lebih besar di situ untuk pembangunan, ya, untuk pembangunan. Kemudian yang kedua, ada tempat-tempat strategis di Kabupaten Kerinci itu memang harus dikembangkan, itu Mas, harus dikembangkan. Nah, dan itu memang harus sungguh-sungguh dikerjakan. Kalau hanya merek-mereknya saja, hanya apa cerita-ceritanya saja, itu tidak selesai. Ada tempat-tempat yang potensial untuk mendatangkan uang, mendatangkan PAD, mendatangkan pemasukan untuk APBD Kerinci, itu memang harus dikembangkan sungguh-sungguh gitu. Contoh ya, sektor pariwisata misalnya. Sektor pariwisata itu tempatnya memang harus dibuat sedemikian rupa. Contoh dari sektor pariwisata yang sedang dibuat sekarang ini. Kalau bisa bupati yang akan datang ini, ya, kalau bisa lapangan Depati Parbo itu kalau bisa dibuat jadi lapangan yang bisa langsung keluar keluar daerah, keluar negeri. Nah, ini contohnya di apa namanya Mas, di Manado. Ya. Kan sudah terbuka apa jalur Tokyo, Manado, Jakarta. Ya. Jakarta, Denpasar, Manado, Tokyo, Jepang ya. Ya. Hasilnya wisatawan makin banyak ke situ. Berarti bandara itu juga jadi kunci. Berarti enggak pemerintah Kerinci ke depan bikin bandara bagus. Lagi-lagi ceritanya masalah uang. Itu uangnya itu harus dicari dulu, itu sumbernya. Uangnya tuh.
Membangun kan pakai duit gitu. Nah, itu contoh. Itu sesungguh. Kemudian infrastruktur yang lain yang juga harus dibangun. Jalan misalnya, apa namanya, penginapan. Penginapan sekarang kan masih gabung-gabung lah dengan Kota Sungai Penuh. Itu pun beberapa lah. Jadi dengan bangunan-bangunan seperti tadi itu kan butuh investor. Misalnya membangun hotel, hotel di Kerinci misalnya, nah itu kan butuh investor untuk membangun hotel itu. Nah kalau bisa yang bagus-bagus hotelnya supaya orang peminat datang kan lebih tinggi. Gitu. Kemudian di sektor jasa, itu juga uang masuk kalau dilihat di Kerinci itu. Mana sektor sekarang ini memang terurus, ada diurus, ya. Cuma masih banyak kebocoran. Masih banyak kebocoran. Contohnya di sektor jasa transportasi. Nah, jasa transportasi sekarang ini mas ya, memang terurus. Tapi terminalnya di mana? Ada diurus terminalnya? Terminal yang ada di Kota Sungai Penuh satu-satunya itu pun nggak jelas Pak ya. Entah terminal apa ini, karena bentuknya kayak gitu. Ini maksudnya di Kerinci ya, ya. Ini itu tadi di kota, ini di Kerinci, Kabupaten Kerinci. Terminal mana? Terminal belum ada ya. Kemudian untuk pengurusan izin lain-lain masih kabur-kabur galau tuh. Jadi memang harus dibenahi itu. Dan itu sektor itu kalau pikir kami itu cukup potensial mendatangkan uang, mendatangkan PAD. Ya, kalau memang dikelola sungguh-sungguh itu, memang butuh keberanian untuk ngurus itu, butuh keberanian untuk ngatur misalnya PO yang transportasi Sungai Penuh Kerinci, Jambi, Kerinci luar daerah itu, memang harus ditertibkan ya. Gitu. Sebab itu sumber pemasukan untuk daerah. Gitu. Nah, kemudian dari sektor perdagangan, sektor perdagangan juga ditertibkan. Di Kerinci itu kan banyak balai istilahnya, banyak balai. Nah, ya memang sudah agak lumayan bagus. Nah, kalau bisa ditertibkan lagi, tujuannya apa? Itu PAD-nya bisa dapat di situ. Mana PAD-nya? Bukan retribusi orang dagang kaki lima yang dapat di situ, nah. Tetapi dari sektor yang lain juga bisa. Banyak retribusi yang bisa kita dapatkan di situ, ya. Contoh dalam sektor itu perizinan juga itu memang itu ada semacam reformasi birokrasi lah kalau berani Bupati Kerinci itu bikin. Kenapa? Kalau orang sulit ngurus izin itu investor susah masuk. Kalau investor susah masuk itu ya pembangunan ya agak susah lah. Misalnya kita mau manggil investor membangun hotel, membangun tempat-tempat, dia mengurus izin itu berbelit-belit tuh. Itu payah itu. Itu juga harus dicari solusi supaya mempermudah urusan. Kemudian dari sektor jasa misalnya, jasa yang lain misalnya untuk alat pengiriman misalnya. Kan banyak jasa-jasa sekarang nih yang dipakai itu Mas. Ya? Itu juga perlu ditertibkan dengan regulasi, dengan apalah oleh pemerintah. Memang ini butuh keberanian. Kemudian dari sektor lain yang pemasukan untuk Kerinci, kehutanan. Ya kehutanan ini maksudnya kehutanan. Uang dari TNKS itu kurang jelas kemana, dapatnya seperti apa, uangnya diperuntukkan untuk apa, itu kan masih sama-sama. Kalau di Kerinci ini kan hutan itu termasuk besar Pak ya. Ya besar. Tapi sejauh mana hutan itu menghasilkan untuk kesejahteraan rakyat ini Pak? Ya imbal balik dari itu, kan masyarakat dilarang bertani, dilarang macam-macam tadi dah. Nah, terus Kerinci dapat apa dari itu? Dari hutan tadi. Dapat apa? Kalau hanya dapat air liur lah atau perlu dipikirkan lagi itu harus seperti apa itu. Jadi menurut kami ke depan itu memang harus ada keberanian, memang butuh pemimpin yang berani, tegas, ya, mampu ngambil sikap agak keluar lah istilahnya keluar, karena
penuh tantangan, Ya. menantangnya begini mas. Di luar kebiasaan, di luar yang lazim misalnya, nah, misalnya pindah ke ibu kota kan luar kelaziman. Ngatur-ngatur apa namanya transportasi tadi itu memang agak sulit itu. Kami mengakui memang sulit, memang payah itu. Nah, tapi kalau mampu melakukan itu pemasukannya lebih lumayan tuh. Nah, itu kalau menurut kami. Kehutanan tadi, kembali ke kehutanan. Kehutanan itu ya kita lah masyarakat Kerinci merasakan manfaatnya belum signifikan. Nah, barangkali yang terakhir ini Mas ya, yang perlu juga diperhatikan sektor pertanian ini yang pertanian di Kerinci memang sudah lumayan lah ya. Cuma belum terus dengan rapi. Kenapa belum terus dengan rapi? Buktinya pertanian itu belum mampu mendatangkan PAD yang lumayan untuk Kabupaten Kerinci. Berarti ada yang perlu diurus lagi untuk supaya itu bisa masuk. Nah, misalnya hasil kantang misalnya. Ya. Yang dapat yang mengekspor itu lewat Teluk Bayur. Yang dapat pajaknya siapa? Yang punya kantangnya siapa? Kita. Yang dapat duitnya siapa? Itu kan. Jadi Kerinci dapat apa? Cuma dapat untuk pedagang kantang lah yang dapat. Pedagang kantang itu lah yang dapat. Sementara retribusi, pajak segala macam itu tidak masuk ke Kerinci. Tidak masuk. Termasuk sektor-sektor yang lain. Ini ditertibkan ini. Kalau bisa ini ditertibkan. Itu uang yang langsung dapat itu. Nah, belum lagi yang langsung income untuk masyarakat tadi itu. Income untuk masyarakat. Berarti memang harus diurus benar-benar nih sektor pertanian. Kalau hanya cerita-cerita kasih bantuan bibit segala macam itu, sementara imbal balik dari proyek tadi itu tidak nampak signifikan di tengah masyarakat, ya kita tidak payah juga maju mas, karena kemajuan tadi kalau masyarakat di sektor pertanian maju tadi, ekonominya bagus itu memang secara langsung memang tidak masuk uang itu ke APBD segala macam. Tapi kan semakin meningkatnya penghasilan masyarakat, tentu kan semakin meningkat pula pajaknya. Macam-macam pajak, misalnya dibelinya mobil, misalnya ada pajak mobilnya, belinya motor, hidup pajak motornya, dibikinnya rumah, kena IMB-nya, pajak PBB-nya, dan lain sebagainya. Karena dari mana dia dapat? Karena dia berhasil kulit manis, berhasil dia bikin kebun teh, berhasil dia kopinya segala macam berhasil. Itu imbal balik tadi. Dan itu masuk uang ke APBD, masuk. Memang kalau secara langsung itu memang susah. Kalau secara langsung tadi itu ekspor tadi. Itu dibikin jalur supaya kita dapat, Kerinci dapat. Gimana caranya? Itu mungkin Bupati yang lebih paham itu caranya supaya uang itu masuk. Kalau sekarang kan yang dapat kan orang lain. Kita cuma petani itu lah dapat. Petani kantang itu lah dapat. Pajak, retribusi segala macam kita tidak ada dapat. Paling ada dapat tuh ongkos kirim itu, ongkos kirim. Itu pun supir-supir truk itu yang dapat. Pemerintah Kerinci kan dapat apa? Di situ. Jadi itu perlu dipikirkan juga, dicari cara uang masuk di situ. Barangkali itu mas. Terima kasih. Pak, kalau dari perikanan Pak, kayaknya di Kerinci ini kan ya rawa banyak juga, air banyak juga itu. Gimana itu Pak? Baik, terima kasih. Kalau kami melihat sektor perikanan itu perikanan darat ya, karena kita tidak berada di tempat laut ya, berarti perikanan darat. Langkah-langkah yang sudah diambil kemarin itu memang cukup bagus ya. Misalnya ada lubuk larangan itu juga sesuatu yang bagus menurut kami ya. Jadi ikan-ikan itu bisa terpelihara ya. Kalau menurut kami ada 3 hal yang perlu diperhatikan lagi oleh Bupati Kerinci ke depan, atau siapapun yang jadi memimpin Kerinci, atau siapapun yang jadi anggota DPR Kerinci ke depan. Yang pertama pemasaran ikan tadi, pemasaran itu. Pemasaran sekarang ini kan belum terkoordinir dengan bagus. Kalau yang punya ikan terserah dia lah mau masak. Jadi kontribusi pemerintah di sini ini kan tidak begitu nampak. Mohon maaf, tidak begitu nampak.
Kalau peran pemerintah kurang nampak di situ kan, upaya PAD tadi masuk lewat perikanan tadi kan susah. Iya. Ah, susah tuh. Ada cari cara supaya bisa masuk itu. Misalnya ada petugas kita yang membantu apa namanya distribusi ikan. Nah, kalau kita membantu distribusi ikan itu kan ada ongkos-ongkosnya. Ongkosnya bisa masuk jadi PAD misalnya. Contoh ya itu. Iya. Nah, itu pertama yang kami pemasaran itu masih belum apa signifikan. Kemudian yang kedua, untuk ikan ini ya, dalam hal dagangnya, ekonominya itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, ya mohon maaf, yang menguasai itu justru orang luar. Iya. Tidak usah kita sebutkan ya. Iya. Nah, mungkin pemerintah Kerinci juga tahu hal-hal itu ya. Iya. Kalau ke depan kalau bisa itu mesti orang Kerinci dan itu memang harus diatur sedemikian rupa. Iya. Orang yang ngurus ini seperti apa, kemudian dia harus mengurus seperti apa, itu juga harus, itu masalah personalianya ya, itu nampaknya juga harus. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam ini itu masalah apa namanya, perhatian pemerintah. Iya. Memang selama ini memang pemerintah sudah cukup lumayan memperhatikan ya, bagus lah. Tapi menurut pengamatan saya itu selayang pandang lah perhatiannya, belum begitu fokus. Iya. Ya, belum begitu fokus ya. Kalau ke depan kalau bisa difokuskan. Karena ikan-ikan di Kerinci itu ada keunikan. Nah, misalnya ikan semah ada keunikan. Dan nilai jualnya juga bagus. Nah, tergantung perhatian pemerintah lagi untuk mengelolanya tuh. Kalau manajemen pengelolaannya itu bagus, kemudian distribusinya bagus, kemudian pemasarannya juga bagus, itu dengan sendirinya ada keuntungan untuk pemerintah daerah. Jadi PAD-nya satu sisi untuk keuntungan income untuk penduduk jadi penghasilan tambahan untuk penduduk juga bagus. Kalau penduduk sudah mendapatkan income yang lumayan bagus, Mas, itu kan efeknya itu kayak yang banyak efek, banyak yang lain, misalnya pembangunan rumah-rumah masyarakat, kemudian tingkat kebahagiaan dan ketenangan hidup masyarakat juga meningkat. Kenapa? Karena dia punya uang, punya biaya hidup yang cukup lumayan. Nah, barangkali itu. Oh, bagus sekali nih. Ini tadi suara rakyat dari Bapak siapa? Natardi. Bapak Natardi SH ya. Ya. SH Hum ya. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh calon-calon bupati masa depan ya. Periode 24 ya, 2024 nanti. Kemudian itu bisa dicerna dengan baik, ide-ide yang bagus itu kemudian ditindaklanjuti, karena memang untuk majunya sebuah bangsa atau ya pemerintahan kota lah misalnya atau kabupaten ini diperlukan orang yang cerdas, kemudian administrasi yang pengelolaan manajemen yang bagus. Tanpa pengelolaan manajemen yang bagus itu tidak mungkin suatu akan berjalan dengan baik. Nah, ini peranan pemerintah ternyata sangat diperlukan sekali agar kelangsungan perekonomian di suatu wilayah itu bisa berjalan terus berkesinambungan. Inilah bincang-bincang saya Mbah Sulis dari Padepokane Mbae Wong Pemalang, bertandang ke ini desa mana Pak? Kemantan Hilir. Kemantan Hilir. Kecamatan Air Hangat Timur. Kecamatan Air Hangat Timur dengan Bapak Natardi SH. Ya, jadi gini Mas, Ya, ada satu itu lupa. Ya. Usulan saya yang pertama itu kemungkinan berat. Ya. Karena pembangunan di Sulak di Bukit Tengah itu sudah tidak mungkin dipindahkan, memang agak rumit. Tapi kalau tidak dipindahkan itu izin di dalam metik itu agak rumit karena dia bukan wilayah kota kan. Nah, termasuk izin jalan.
Kalau itu tidak didapatkan, ini bahan pertimbangan nih, bahan Ya. pertimbangan untuk siapa yang jadi Bupati Kerinci ke depan ya. Iya. Kalau itu tidak didapatkan, itu tidak mungkin kita dapat izin untuk pertambangan migas, pertambangan batu bara di situ. Dan aset-aset yang Kerinci yang terpendam di dalam tanah di Benah Metik itu yang itu tidak bisa kita buat karena izin tidak ada. Dan itu perlu pertimbangan matang untuk itu. Itu tambahan. Iya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, demikianlah bincang-bincang ini, mudah-mudahan banyak membawa manfaat untuk para tokoh Kerinci masa datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.